Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hasna Zahira Hadaina. Teman-teman saya biasa memanggil saya Nanas. Saya lahir di kota Sumedang pada 24 Juni 2006. Lalu saya memiliki banyak hobi seperti mendengarkan musik, menonton film, menonton festival musik, merias wajah, dan foto-foto. Nah, lalu apa sih motivasi saya di jurusan farmasi? Sebelumnya, alasan saya memilih jurusan farmasi sebenarnya karena saya penasaran sekali sama dunia obat-obatan. Seperti bagaimana sih obat itu bisa bekerja di tubuh kita? Lalu kenapa ada obat yang efektif buat satu orang tetapi tidak mempan di orang lain? Selain itu, saya juga suka sama pelajaran yang berhubungan sama sains seperti kimia dan biologi. Saya ingin belajar lebih dalam tentang itu, tapi nggak cuma teori doang. Saya juga pengen mengerti bagaimana caranya ilmu bisa bermanfaat langsung buat orang banyak, apalagi di bidang kesehatan. Nah, lalu harapan saya di bidang ini, ya pastinya bisa jadi orang yang ilmunya nggak cuma berhenti di bangku kuliah. Saya juga ingin mempunyai skill yang bisa dipakai di dunia kerja, entah itu di apotek, rumah sakit, atau bahkan di industri farmasi. Saya juga ingin membuktikan ke keluarga kalau pilihan saya di jurusan ini bukan sekedar kuliah, tetapi langkah buat masa depan yang lebih baik. Semoga suatu hari nanti saya bisa menjadi orang yang gak cuma mengerti soal obat, tetapi bisa membantu banyak orang lewat apa yang saya pelajari di farmasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Zahira Hadaina dengan NIM 241FF03004. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang saya buat untuk memetakan tantangan apa saja sih yang mungkin terjadi dalam studi S1 farmasi. Tantangan-tantangan tersebut saya identifikasi berdasarkan pengalaman pribadi saya, dan saya juga memiliki beberapa solusi kreatif untuk mengatasinya. Kira-kira tantangan apa saja ya yang mungkin saya hadapi? Yuk kita lihat mind mapnya bareng-bareng. Baik, tantangan yang pertama adalah motivasi yang menurun. Nah, ada kalanya saya merasa jenuh atau kehilangan semangat karena rutinitas yang monoton atau tekanan dari tugas-tugas yang banyak. Nah, untuk mengatasinya, saya seringkali mengingat apa sih tujuan pertama saya masuk farmasi dan apa yang ingin saya capai di masa depan nanti. Lalu, tantangan yang kedua adalah menjaga kesehatan fisik. Terkadang, karena kita sibuk dengan tugas dan praktikum, saya jadi kurang tidur, terus pola makan tidak teratur, dan lupa untuk berolahraga. Padahal kondisi fisik yang tidak fit bisa mempengaruhi konsentrasi saat belajar. Nah, solusi yang saya terapkan adalah menjaga pola makan sehat, lalu memastikan tidur yang cukup, serta menyempatkan waktu untuk berolahraga. Lalu tantangan yang ketiga adalah manajemen waktu. Nah, sebagai mahasiswa farmasi, saya memiliki jadwal yang cukup padat, mulai dari kuliah teori, praktikum, hingga tugas-tugas yang menumpuk. Jika tidak diatur dengan baik, saya bisa kewalahan dan merasa stres. Untuk mengatasi hal ini, saya menggunakan aplikasi seperti Google Calendar untuk menjadwalkan kegiatan harian saya. Selain itu, saya juga membuat to-do list setiap hari untuk memastikan semua tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Lalu, tantangan yang terakhir adalah kesulitan memahami materi. Beberapa mata kuliah di farmasi memiliki konsep yang kompleks dan sulit dipahami, apalagi jika kita harus menghafal banyak istilah ilmiah. Untuk mengatasi hal ini, saya menggunakan metode belajar seperti membuat ringkasan atau rangkuman, lalu diskusi dengan teman, dan menonton video pembelajaran di YouTube. Selain itu, jika ada materi yang sulit atau belum dipahami, saya tidak ragu untuk menanyakannya kepada dosen atau asisten praktikum maupun teman-teman saya. Nah, itulah penjelasan tentang mind map yang saya buat untuk menggambarkan tantangan-tantangan utama selama studi S1 farmasi beserta solusi kreatif untuk mengatasinya. Dengan memahami tantangan ini, saya merasa lebih siap dan termotivasi untuk menghadapi perjalanan studi saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.